kemarin saya baca tanggal 21 April 2022 mereka mengadakan Kongres Mahasiswa Indonesia dan akan turun ke jalan lagi. 21 April, Hari Kartini. Mereka masa bodoh dengan perjuangan Kartini. Alih-alih mereka memperingati Hari Kartini, mereka nggak peduli dan mereka mungkin tidak tahu Hari Kartini esensinya apa, spiritnya apa. Mereka mungkin tidak tahu. Nah, pertanyaan mendasar saya, ini tanggal 21 April mereka mau turun ke jalan ini, kepentingan siapa? Kepentingan mahasiswa yang sudah terlanjur mendapat uang, atau kepentingan rakyat, atau sudah terlanjur ada request dari kelompok tertentu? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari ini hari Minggu, tanggal 17 April 2022. Hampir seminggu peristiwa demonstrasi mahasiswa 11 April kita lalui, dan saya menebak-nebak apa hasilnya, apa dampaknya demonstrasi yang telah mengorbankan seorang Ade Armando. Ada seorang polisi meninggal, 6 orang polisi terluka, beberapa adik mahasiswa terluka, dan beberapa anak bangsa yang lain ditahan oleh Polda Metro Jaya. Nah, ini kan ironis sebetulnya. Di bulan Ramadan, bulan puasa, resourcesnya dibuang percuma. Ini kan pemborosan sumber daya manusia, energi kita terbuang sia-sia. Apalagi outputnya yang dilihat oleh masyarakat demonstrasi 11 April hanya satu: persekusi Ade Armando oleh orang-orang biadab, orang-orang yang bermental khawaris, takfiri. Itu yang diingat oleh masyarakat. Persepsi masyarakat dibangun oleh peristiwa Ade Armando. Kalau kita mendengar demonstrasi 11 April, yang lain tidak ada. Ini yang menurut saya kebodohan strategi dari kelompok oposisi dan mahasiswa. Dari oposisi begitu bodohnya membuat strategi sehingga isu-isu mereka lenyap, tak berbekas. Mahasiswa pun demikian, begitu rentan demonstrasi mahasiswa sehingga mudah disusupi oleh kelompok-kelompok oposisi dan kelompok bayaran, kelompok nasi bungkus ini. Akhirnya terjadi persekusi. Nah, rupanya mahasiswa kita sekarang gitu berbeda dengan zaman 66 Sohoki, Arif Budiman, berbeda juga zaman Hariman Siregar atau Sahrir, berbeda juga dengan angkatan 98. Ada esensi dasar yang diperjuangkan, ada keperpihakan yang nyata bahwa beberapa demonstrasi mahasiswa waktu itu 66, 74, kemudian 98, ada juga tahun 80-an, itu murni mereka berpihak kepada rakyat, melawan rejim pemerintah yang zalim. Nah, sekarang ini berbeda. Rakyat bingung, saya rakyat ini. Meskipun saya pernah menjadi aktivis mahasiswa, sekarang saya rakyat, bingung dengan mahasiswa. Kemarin saya baca tanggal 21 April 2022 mereka mengadakan Kongres Mahasiswa Indonesia dan akan turun ke jalan lagi. 21 April, Hari Kartini. Mereka masa bodoh dengan perjuangan Kartini.
Alih-alih mereka memperingati Hari Kartini, mereka nggak peduli, dan mereka mungkin tidak tahu Hari Kartini esensinya apa, spiritnya apa. Mereka mungkin tidak tahu. Ini lucu sekali. Apalagi tema sentral yang akan dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia atau AMI, termasuk BEM UI di dalamnya, isunya adalah menolak penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, dan presiden 3 periode serta ekonomi. Ini kan kocak ini. Kocak bin koplak. Gitu. Saya mohon maaf dengan segala hormat. Mahasiswa ini maunya apa ya? Kok mohon maaf ada nuansa kebodohan yang merajalela ya. Lewong jelas semua stakeholder, terutama Presiden Jokowi, menolak perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, presiden 3 periode ditolak. Partai-partai yang menginisiasi pun juga udah balik badan. Sekarang ini tidak ada satupun komponen bangsa yang ingin memperjuangkan 3 periode. Kok masih dipakai isu sentral sih? Ini mohon maaf ini, mahasiswa ini. Belajarlah sedikit, intelektualitasnya ditingkatkan, literasinya ditingkatkan. Bahkan kemarin saya mendengar dialog mahasiswa berbagai angkatan. Ada dari BEM mengatakan bahwa zaman Orde Baru kebebasan dan kesejahteraan dinikmati. Semua seluruh Indonesia yang umurnya di atas 40 tertawa ngakak, terguling-guling. Ini mahasiswa ini kan 98 belum lahir. Apalagi ditambah daya literasinya rendah sekali. Jadi mereka nggak ngerti Orde Baru seperti apa, Orde Lama seperti apa, Orde Reformasi seperti apa. Ya ngotot carpe diem, dan ada nuansa yang jelas karena kebodohan yang terpelihara ini adalah mereka kok seolah-olah diprovokasi oleh kelompok tertentu. Nah, pertanyaan mendasar saya, ini tanggal 21 April mereka mau turun ke jalan ini, kepentingan siapa? Kepentingan mahasiswa yang sudah terlanjur mendapat uang, atau kepentingan rakyat, atau sudah terlanjur ada request dari kelompok tertentu? Aneh bin ajaib ini. Sahabat Indonesia, di akhir pekan ini kita merenung, ada apa dengan mahasiswa Indonesia? Saya beruntak kalau melihat fenomena seperti sekarang ini, karena saya melihat harusnya mahasiswa tidak seperti itu. Peristiwa 11 April 2022 kemarin, saya masih meyakini ada kemurnian gerakan mahasiswa. Sekarang ini kok enggak lagi ya. Karena ya tadi 21 April mereka akan turun ke jalan, ada Kongres Mahasiswa Indonesia, ngotot di bulan puasa, bulan Ramadan, isunya sudah basi, sudah tidak ada lagi yang membicarakan. Itu akan membuat rakyat bingung. Semua aktivitas terganggu, rakyat terganggu, dana negara juga terganggu untuk mobilisasi kepolisian menjaga demo. Yang akhirnya ujungnya adalah destruksi yang terjadi. Sahabat Indonesia tidak memperhitungkan para mahasiswa ini bahwa kalau mereka turun ke jalan dalam kondisi seperti ini, akan ada potensi mereka akan disusupi lagi. Karena kelompok-kelompok oposan dari kelompok kami, ada lagi koalisi aksi masyarakat Muslim Indonesia, ada lagi koalisi masyarakat Indonesia, itu masih merasa belum tuntas nafsu mereka pada saat demonstrasi 11 April kan hilang, tak berbekas, belum tuntas keinginannya, kemungkinan dia akan turun lagi.
yang terjadi segregasi masyarakat itu akan muncul kembali dan semakin mengental. Bu, ya jangan. Mahasiswa sadarlah. Gitu. Jangan mau diperbodoh oleh keadaan. Kalau saran saya para mahasiswa, kalau ada usulan-usulan, ciptakan dialog kepada siapa saja, DPR, MPR, Presiden, pemerintah, atau mungkin badan-badan negara yang lain, silakan. Jauh lebih efektif menurut saya. Mereka berdialog, kemudian dibantu amplifikasi oleh media. Itu lebih bermanfaat, efektif, dibandingkan mereka hanya turun ke jalan, resourcesnya terbuang percuma, tanpa makna, hasilnya sia-sia. Saya menyayangi adik mahasiswa itu. Hemat energi. Resources seorang mahasiswa itu sangat berharga untuk Indonesia. Tahun 2045 kalianlah yang memegang kendali negara dan pemerintahan ini. Jangan meninggalkan jejak kebodohan dan kekonyolan. Kalaupun mau demo, isunya yang esensial. Apa? Mosok 3 periode lagi, perpanjangan masa jabatan lagi, penundaan pemilu. Itu kan basi, wong sudah firm itu ditolak. KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, DPR sudah firm bahwa pemilu Pilpres itu akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Final. Terus apa lagi? Baiklah sahabat Indonesia, ini adalah saran saya sebagai senior yang pernah menjadi mahasiswa, pernah menjadi aktivis kepada adik-adik mahasiswa saya gitu ya. Mungkin perjuangan kalian sekarang jauh lebih mudah karena menghadapi pemerintah yang sangat demokratis, sangat terbuka, demo kapan saja, di mana saja diperbolehkan. Zaman kami tahun 80-an, jangankan demonstrasi, bersuara sedikit saja di ruang publik lenyap. Oleh siapa? Orde Baru. Jadi kemewahan yang diberikan oleh hasil dari reformasi ini tolong jangan diabaikan. Jangan mencederai demokrasi dengan kekonyolan-kekonyolan, dengan isu-isu yang tidak menarik. Apakah dialog bersuara di media, dialog dengan pemerintah, dengan legislatif, yudikatif, eksekutif, apakah itu tidak demokratis? Demokratis. Bersuara tidak perlu di jalanan kok. Kebebasan bersuara, berpendapat dijamin oleh negara dan tidak perlu harus di jalanan gitu. Yang terjadi apa? Mengganggu masyarakat. Saya sekarang terganggu, masyarakat yang lain terganggu kalau ada demo. Aktivitas kita dalam mencari sesuap nasi terganggu. Jadi mahasiswa yang dibela itu siapa? Rakyat atau kelompok elit tertentu? Atau kalian sendiri yang iseng-iseng aja lah daripada tidak ada kegiatan di bulan puasa, sok-sok biar ada kegiatan, syukur-syukur ada uang jalan, uang saku, turun ke jalan. Gejolak anak muda yang tidak terkendali. Tapi tolonglah, itu kalau SMA sih boleh, tapi kalau mahasiswa tolong janganlah. Jangan, sekali lagi, ini saya memberikan saran sebagai seorang senior, seorang yang sayang dengan Anda, seorang yang sangat perhatian terhadap tumbuh kembangnya generasi muda Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya di akhir pekan ini. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga, salam sehat juga bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa, dan bagi umat Kristiani selamat Paskah hari ini, dan kepada umat yang lain salam hormat saya untuk Anda dan Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.